Bab 436. Meminta tolong padanya. Saat kembali ke kantor, Audrey Han duduk sejenak, tetapi dia masih merasa kepalanya berat. Ini mungkin karena dia pingsan kemarin. Dia mengulurkan tangannya dan menekan bagian sakit yang ada di kepalanya. Setelah itu dia baru bisa merasa sakitnya lebih berkurang, tapi sepertinya kali ini sakit mahnya lebih serius dari yang pernah dialami sebelumnya, karena dia masih kesakitan sampai sekarang. Apakah karena orang itu? Ketika Audrey Han terduduk sebentar, Gita masuk. Dia berjalan masuk sambil memeluk dokumen, kemudian dia langsung menarik kursi untuk duduk di samping Audrey Han. Aku telah menghitung dengan baik, sesuai kontrak kita, tidak peduli pihak manapun yang melanggar kontrak, maka dia harus membayar 3 kali lipat. Awalnya hanya ada satu item, mungkin tidak memerlukan uang yang banyak, tetapi karena Tuan Ye, jadi yang harus kita bayar, mungkin akan melebihi dugaan kita. Audrey Han terdiam kemudian berkata, berapa yang harus aku bayar? Gita meliriknya, terbatuk ringan, dan kemudian berkata, aku sudah melakukan perhitungan secara kasar, setelah membayar semuanya, kita hanya memiliki beberapa puluh ribu RMB yang tersisa. Setelah berbicara, Gita membuat ekspresi sedih, sambil memegangi pipinya, kalau dari awal kita tahu akan begitu, seharusnya waktu itu saat dia datang kita mengusirnya saja. Oh. Sekarang, dia hampir membuat keluarga kita bangkrut. Masih akan tersisa beberapa puluh ribu dolar setelah pembayaran. Audrey Han melengkungkan bibirnya, tidak apa-apa, kurasa itu tidak cukup. Mendengar itu, mata Gita melebar kaget, apakah kamu tidak salah? Kamu mengatakan tidak apa-apa setelah kehilangan begitu banyak uang, aku pikir. Apakah tidak ada yang lebih membahagiakan daripada menyingkirkannya? Audrey Han tersenyum tipis, memandang Gita dan berkata, sudah cukup, pergi bersiaplah, hubungi pengacara, dan kemudian lihat bagaimana dia menangani masalah ini. Yah, kalau begitu aku akan menghubungi pengacara dulu. Tanda pisah. Karena mereka harus membayar ganti rugi, Audrey Han dan Gita tidak pergi melihat rumah itu lagi. Sebenarnya, selama dia menginginkannya, dia bisa pergi mencari Audrey Han untuk meminta bantuan. Namun, Audrey Han merasa, kakaknya telah melakukan banyak hal untuknya. Sebelumnya dia menerima karena kakaknya ingin menebus segalanya, jika dia menolak, Audrey Han pasti akan merasa bersalah, jadi itu membuatnya merasa tidak nyaman, lebih baik membiarkannya menebus. Namun bukan berarti Audrey Han adalah tipe orang yang suka dibantu terus, dia takut jika dia dibantu terus untuk waktu yang lama, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Meskipun keluarga Han ada di belakangnya, Audrey Han tetap bekerja keras selama bertahun-tahun. Dia juga tidak suka memanfaatkan marga Han untuk mencari peluang kerja lain. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Misalnya, dia tidak akan pergi mencari Audrey Han, dia hanya ingin mengandalkan dirinya sendiri. Dia ingin bekerja keras dan perlahan-lahan menghasilkan uang. Dan membeli sebuah rumah. Jika dia benar-benar tidak bisa lagi dan membutuhkan uang, maka dia akan pergi ke bank untuk meminjam uang. Pada sore hari, Audrey Han memperbaiki gambar yang digambar kemarin, dan kemudian mengirim pesan kepada Finalin, menyuruhnya datang untuk melihat gambar-gambar itu. Finalin menjawab dengan cepat, dan mengatakan dia akan segera datang ke perusahaan ketika dia punya waktu. Setelah menerima berita ini, Gita mendorong pintu kantor dan berjalan masuk. Audrey Han, ada kabar baik. Apa? Audrey Han mengangkat matanya dan menatapnya. Dress untuk Grace Lin yang dibuat dengan tergesa-gesa. Sekarang dikirim ke perusahaan kami. Aku telah menempatkannya di ruang pameran di lantai 6. Setelah mendengar itu, alis Audrey Han meregang, dan akhirnya ada sesuatu yang menenangkan. Dia melengkungkan bibirnya, aku akan naik dan melihat-lihat, segera menelepon Grace Lin dan beritahu dia. Tidak masalah. Setelah itu, Audrey Han meninggalkan kantor sendirian,
berencana pergi ke lantai 6 untuk melihat. Baru setengah jalan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, jadi dia pergi ke tempat staf. Ketika Audrey Han tiba di tempat staf, semua orang terdiam. Beberapa saat kemudian dia menyadari ada seseorang yang berbisik. "Nona Audrey Han, kenapa kamu kesini?" Sekelompok orang itu yang biasa mencibir dirinya, tetapi setelah melihat informasi yang ditemukan oleh Talita hari itu, mereka menemukan bahwa Audrey Han telah memenangkan penghargaan teratai. Pemikiran mereka tentang Audrey Han segera berubah. Begitu Talita melihat Audrey Han, wajahnya berubah dan segera berdiri. "Kamu, untuk apa kamu kesini?" Biasanya saat Audrey Han hanya sendirian, orang-orang ini pasti akan sedikit mengejeknya. Mengapa mereka semua bertingkah aneh hari ini? Tentu saja, karena ada sesuatu makanya mencarimu. Tatapan Audrey Han jatuh pada tubuh Talita. Talita terdiam sejenak, matanya melebar tak percaya, mencariku. Dulu dia pasti akan mengejek Audrey Han, tapi sekarang, setelah mengetahui identitas aslinya, Talita tidak mengejeknya sedikitpun. "Ya." Audrey Han mengangguk, tatapan matanya sangat lembut, dan dia berbisik dengan pelan, "Ikut keluar denganku sebentar." Yang lain menatap Talita dengan heran. Perasaan Talita sedikit tidak tenang, tetapi dia tidak menunjukkannya. Setelah menenangkan dirinya sejenak, setelah itu dia berjalan keluar. Audrey Han juga berbalik pergi. Talita mengikutinya ke lift. "Kamu, untuk apa kamu mencariku?" Talita tidak bisa menahan diri untuk bertanya setelah memasuki lift. Audrey Han tetap berdiri terus dan berkata dengan datar, "Apakah kamu tidak ingin melihat produk jadi kamu rancang?" Setelah mendengarnya, Talita tertegun sejenak. Sebelum menyadarinya dia berkata, "Apakah produk sudah rilis?" "Ya." Talita sedikit bersemangat. Ini adalah produk pertama yang dia rancang setelah tiba di perusahaan, dan itu dirancang untuk aktris Grace Lin yang akan mengenakan gaun yang dia rancang ke acara konferensi pers. Setelah memikirkan hal ini, Talita sangat bersemangat. "Tentu saja aku ingin melihatnya. Ada di ruang pameran di lantai 6, ayo pergi." Ding! Tepat pada saat ini pintu lift terbuka, mereka berdua berjalan keluar bersama. Di lantai 6, Audrey Han meminta Gita untuk menyuruh seseorang untuk membersihkannya, karena untuk perusahaan desain, tempat pameran adalah bagian yang harus ada. Jadi bisa menampilkan produk yang dirancang dulu maupun produk baru kapan saja. Jadi para pelanggan bisa melihatnya. Di ruang pameran yang kosong, hanya ada satu karya, yang dirancang oleh Talita. Ketika Talita melihat hanya ada satu-satunya desainnya yang ada di sana, matanya melebar, dia mengulurkan tangannya untuk menutupi bibirnya, hampir menangis. Ya Tuhan! Dia sangat bersemangat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Meskipun dulu Talita telah memenangkan beberapa penghargaan, tapi tidak pernah merasa seperti ini. Karyanya dipamerkan oleh orang lain. Bersemangat. Audrey Han menoleh dan tersenyum sedikit, akan ada lebih banyak peluang seperti ini di masa depan, jadi tenanglah. Mendengar itu, Talita menoleh dan sedikit malu, dia berkata dengan canggung, "Untukku ini adalah pertama kalinya, tentu saja aku sangat senang, tetapi kamu telah memenangkan begitu banyak penghargaan, kamu pasti merasa biasa saja." Bersambung.